15 orang ya, 15 murid ya hari ini ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dulu. Boleh dipimpin nanti dengan Kak Sarif, silakan dipimpin untuk berdoa sebelum Siap, memulai Pak. pembelajaran. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Semoga hari ini pelajaran kita diberi kelancaran ya. Masih ingat dulu materi yang sebelumnya kita belajar cara mengoperasikan mesin pencari ya. Sebelumnya kita melakukan pencarian menggunakan apa anak-anak? Menggunakan aplikasi mesin pencari ya, menggunakan Google. Pak. Nah, betul Search engine, sekali. Pak. Search engine. Nah, hari ini materinya adalah sistem komputer ya anak-anak. Barangkali kita semuanya sudah tahu yang namanya komputer, tapi kita pasti belum tahu cara kerjanya seperti itu. Nah, maka sekarang saya mau kalian untuk mendengarkan sambil melihat slide atau presentasi yang saya tampilkan ya. Iya, Pak. Sebelum. Ya, Pak. Bentar. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya, anak-anak? Ya, Pak. Oke. Ya, kali ini kita belajar sistem komputer. Untuk materinya yang pertama adalah komputer dan komponen penyusunnya atau input, proses, dan output. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ya, kenapa kita sih belajar sistem komputer adalah yang pertama supaya kita bisa paham ya cara kerja komputer, bagian komputer, serta sarana pendukungnya. Yang kedua supaya kita bisa mengidentifikasi atau bisa membedakan nih komputer itu susunannya seperti apa. Jadi seperti itu ya. Nah, Ya, Pak. di dalam sistem komputer sebelumnya kita akan melihat gambar dulu nih seperti ini. Nah, di sini siapa yang bisa menyebutkan nih gambar di antara gambar ini nih? Ada 1, 2, 3, dan 4. Silakan. HP, Pak. HP. Saya, Pak. 4 atau smartphone ya. Atau Ya. Desktop PC, Pak. Laptop, Pak. Buat Nomor main 2 game, Pak. desktop PC. Nomor 3 laptop ya. Nomor 2 itu adalah desktop ya anak-anak. Desktop. Ada yang tahu desktop? Buat Komputer gantungan, meja, Pak. Pak. Nah, komputer meja atau Yang desktop CPU-nya menyatu dengan monitor, Pak. Nah, betul Cuman sekali. tampilannya keyboard sama mouse doang. Ya, betul. Kalau kalian ke puskesmas pasti sering lihat nih ada yang namanya desktop. Nah, kalau yang nomor 1 nih ini tidak asing lagi ya. Ini adalah PC atau personal komputer atau biasa disebut ya kita sering bilangnya komputer lah seperti ini ya. Nah, di antara 4 perangkat ini apakah cara kerja mereka sama? Gitu. Pertanyaannya, mereka bekerjanya dengan cara yang sama atau tidak gitu kan? Nah, ada PC, ada desktop, ada laptop, dan ada smartphone gitu. Nah, untuk tahu cara kerja masing-masing perangkat sama atau tidak, maka kita saat ini harus lihat tahu dulu mengenai sistem komputer ya anak-anak. Jadi, sebuah komputer bisa disebut sebuah komputer kalau dia punya 3 komponen. Yang pertama ada hardware, software, dan juga brainware ya. Nah, 3 komponen ini menjadi satu dalam sistem. Jadi yang perlu dipahami adalah yang namanya sebuah sistem itu saling berkaitan ya anak-anak.
saling berkaitan di mana satu sama lain seperti mata rantai. Ada hardware, dia butuh brainware ya. Ada brainware, dia butuh software. Software juga butuh hardware sebagai sarana dia menjalankannya seperti itu. Nah, di sini udah ada yang tahu belum hardware itu apa? Gitu. Hardware itu adalah sebuah perangkat keras ya. Hardware adalah perangkat keras di mana disebut perangkat keras karena dia bisa disentuh ya. Ada wujudnya, nyata gitu. Tidak seperti software. Nah, bedanya dengan software adalah kalau software itu adalah perangkat lunak. Nah, hardware ini perangkat keras, disebut perangkat keras karena dia bisa disentuh. Fisiknya ada. Ya, seperti motherboard, contohnya prosesor, ada hard disk, ada memori, dan lain sebagainya. Nah, hardware ini dibagi menjadi 4. Ada input device atau perangkat input. Contoh perangkat input adalah perangkat yang dipasang atau perangkat tambahan dari luar ke dalam komputer. Misalkan ada mic, mikrofon, ada scanner, ya. Yang kedua adalah output device atau perangkat keluaran. Perangkat keluaran ini adalah perangkat tambahan yang dipasang ke komputer. Nah, sistem kerjanya dari komputer lalu keluar gitu, keluar ke perangkat tersebut. Contoh kalau kita ngeprint pakai printer ya, dari komputer lalu dicetak jadi kertas. Jadi kertas yang sudah dicetak. Ada juga speaker dari komputer bisa keluar suara gitu ya. Lalu ada processing device atau CPU, Central Processing Unitnya. Ini adalah alat pemrosesnya nih, pusatnya. Lalu ada storage device atau penyimpanannya. Nah, storage device itu dibagi menjadi 2. Ada yang internal dan juga ada yang eksternal. Internal itu adalah perangkat utamanya seperti hard disk. Kalau eksternal itu perangkat tambahannya ya, atau di luar dari perangkat utama, contohnya flash disk, DVD dan lain sebagainya. Itu ya, itu adalah hardware. Nah, kalau ini adalah software nih. Software adalah aplikasi ya, aplikasi atau kalau tadi hardware perangkat keras, software itu perangkat lunak ya. Disebut perangkat lunak karena dia secara fisik tidak ada, wujudnya tidak ada. Jadi aplikasi itu secara fisik tidak ada wujudnya, tapi dia ada gitu. Jadi kalau di dalam Islam disebutnya goib ya, gitu. Itu perangkat lunak itu adalah perangkat goib. Jadi tidak bisa disentuh tapi dia ada. Itu adalah software. Contoh-contoh software apa aja? Ada operating system, sistem operasi, ada aplikasi, ada program tambahan seperti apa? Ada antivirus, ada yang namanya wallpaper, screensaver, ada juga yang terakhir adalah bahasa pemrograman untuk membuat sebuah aplikasi dari mulai tidak ada menjadi ada itu menggunakan bahasa pemrograman. Ini adalah software ya. Dan yang ketiga, salah satu bagian dari sistem komputer adalah brainware. Nah, brainware ini adalah paling penting juga nih. Dia adalah orangnya atau penggunanya. Pengguna yang mengoperasikan komputer tersebut. Ya, jadi kalau ada hardware dan software saja tidak ada brainware-nya buat apa? Jadi seperti itu. Sama seperti kita di sekolah ya. Ada guru, ada murid, ada sekolah. Itu sebuah sistem. Kalau misalkan di dalam sekolah itu ada guru dan murid tapi tidak ada sekolahannya, misalnya belajarnya di pinggir kali, ya kan? Apakah itu sekolah? Ya, berarti kan bukan sekolah ya kalau tidak terdiri dari sebuah sistem. Nah, brainware itu terdiri dari banyak hal ya atau banyak profesi. Ada operator, teknisi, trainer, programmer, serta graphic designer. Gitu. Jadi brainware ini lebih ke profesi ya anak-anak.
Nah, operator warnet juga sebenarnya brainware. Kita juga sebenarnya adalah sebuah brainware atau manusia si penggunanya atau biasa disebut user. Jadi seperti itu. Nah, jadi itulah komponen-komponen komputer yang terdiri dari hardware, software, dan brainware. Nah, dijadikan satu sistem nih yang namanya sistem komputer. Jadi sistemnya harus saling berkaitan satu sama lain. Seperti itu ya anak-anak ya. Gitu. Jadi cara kerja komputer seperti itu ya anak-anak. Jadi cara kerja komputer adalah ada hardware, eh, menggunakan input outputnya, juga ada pemrosesnya di CPU, ada memorinya, lalu nanti ada penggunanya yaitu brainware gitu. Nah kalau hardware itu tempatnya si software berjalan gitu. Nah sampai sini sudah jelas anak-anak atau ada yang mau ditanyakan? Ya silakan. Ya Kak Rastono silakan mau tanya apa Kak Rastono? Ya, storage. Oh, SSD. Oh, nah, oh gitu ya. Iya nggak apa-apa, bagus tuh. Kok kamu sudah tahu SSD dari mana ya? Sudah lihat SSD? Oh ya, SSD ya. SSD. Oke, nggak apa-apa. Bagus tuh pertanyaannya. Terima kasih. SSD itu solid state drive ya. Adalah hard disk tapi model terbaru. Sistem kerjanya seperti flash disk. Dia tidak menggunakan piringan. Jadi menggunakan sirkuit yang lebih kecil. Jadi lebih ringan, lebih powerful dan lebih cepat. Jadi seperti itu. Gitu ya, anak-anak. Iya gitu Kak Rastono. Nah, ya. Nah, jadi di sini ada quote juga nih ya, anak-anak. Ada yang mau nanya lagi? Oh iya, 1 menit lagi. Oke, baik. Setelah ini nanti kita buat kelompok diskusi ya, anak-anak. Diskusinya nanti maksimal 5 orang. Nah, kelompoknya yaitu yang 5 orang itu di absensi ganjil, yang 5 orang lagi absensi genap. Nanti setelah kalian berkelompok, lalu nanti catat data hasil diskusi dan eksplorasi ya tentang macam-macam komponen komputer, macam-macam brainware yang populer dan sering ditemui sehari-hari. Gitu ya, anak-anak ya. Gitu. Ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah setelah hasil diskusi tadi, jadi ternyata komponen komputer itu luas ya. Jadi tidak hanya dipakai di laptop, di desktop, tapi ternyata smartphone pun juga sebuah komputer. Ya, saya rasa pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya tentang sistem operasi gitu. Oke, terus sebelum kita akhiri, silakan tadi yang baca doa, Kak Sarip ya. Silakan ditutup lagi Kak Sarip dengan pembacaan doa. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran yang kita dapatkan hari ini bermanfaat buat kita semuanya.